Kisah Yusuf anak Yakub begitu sentral dalam sejarah keluarga Israel di Mesir. Namun, tahukah Anda bahwa Alkitab sangat jarang menulis nama suku Yusuf dibandingkan 11 nama anak Israel atau suku lainnya? Mengapa demikian? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Yusuf, anak yang dibenci namun ditinggikan oleh Tuhan. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang lahir dari Rahel istrinya. Sejak kecil, Yakub memberinya jubah beraneka warna yang menjadi simbol kasih istimewa dari sang ayah. Tindakan ini memicu kecemburuan dari saudara-saudaranya, terutama karena Yusuf bermimpi bahwa suatu hari saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Kejadian 37 ayat 3-5. Mimpi ini seakan menjadi ancaman bagi saudara-saudaranya sehingga mereka akhirnya menjualnya sebagai budak dan memalsukan kematian Yusuf. Namun di tanah asing Mesir, kehidupan Yusuf diubahkan oleh penyertaan Tuhan. Meski menghadapi kesulitan, ia tetap setia kepada Allah, sehingga diberkati dan bahkan diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir di bawah Firaun. Kejadian 41 ayat 41. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun Yusuf dikhianati keluarganya, namun Allah tetap setia untuk menyertai kehidupan Yusuf. Yusuf adalah bukti bahwa di tengah pergumulan dan ketidakadilan, Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar. Berkat yang dibagi, Manasye dan Efraim. Di antara semua anak Yakub, Yusuf memiliki peran khusus dalam pembagian berkat. Sebagai tanda syukur karena Yusuf telah menyelamatkan seluruh keluarganya saat kelaparan di Mesir, maka Yakub memberi berkat ganda kepada keturunan Yusuf melalui kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Kejadian 48 ayat 5-6. Hal ini membuat Yusuf memiliki dua suku di Israel, yang juga menandakan kelimpahan dan kesetiaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Pada saat pemberkatan, Yakub melakukan tindakan yang mengejutkan dengan menempatkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, meskipun ia adalah anak yang lebih muda, dan tangan kirinya di atas Manasye. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi Yusuf, tetapi Yakub menyatakan bahwa Allah memilih Efraim untuk menerima berkat yang lebih besar. Kejadian 48 ayat 13-20. Warisan tanah bagi keturunan Yusuf. Di tanah perjanjian, keturunan Yusuf diberikan wilayah yang luas dan strategis. Manasye memperoleh tanah yang besar di sisi barat dan timur Sungai Yordan, sedangkan Efraim memiliki wilayah di tengah-tengah tanah Kanaan yang sangat subur dan strategis. Yosua pasal 16-17. Wilayah ini sangat berharga karena memiliki dataran dan sumber daya yang penting bagi bangsa Israel. Kedua suku ini, terutama Efraim, kemudian menjadi pemimpin dalam sejarah bangsa Israel. Bahkan, di kemudian hari, nama Efraim sering digunakan untuk mewakili seluruh kerajaan Israel di bagian utara. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan menggenapi janjinya dan memberikan posisi berpengaruh kepada keturunan Yusuf di tanah yang Dia janjikan kepada umatnya. Selain itu, pembagian tanah ini adalah bukti berkat yang diperuntukkan bagi Yusuf dan keturunannya, menunjukkan bagaimana Allah memuliakan orang yang setia kepadanya. Tokoh-tokoh terkemuka dari keturunan Yusuf. Warisan Yusuf tidak hanya berhenti pada tanah yang diterima keturunannya, tetapi juga pengaruh yang berlanjut dalam sejarah Israel. Keturunan Efraim dan Manasye sering memainkan peran penting, khususnya dalam kepemimpinan bangsa. Misalnya, Yosua, pemimpin yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang berasal dari suku Efraim. Bilangan 13 ayat 8. Selain Yosua, ada beberapa tokoh Alkitab yang terkenal yang berasal dari keturunan Yusuf, seperti Deborah, yang merupakan seorang nabiah dan pemimpin atau hakim yang memimpin Israel selama masa sebelum kerajaan Israel didirikan. Deborah dikenal karena memimpin bangsa Israel dalam kemenangan besar melawan pasukan Kanaan yang dipimpin oleh Sisera, Hakim 4, ayat 4-5. Kemudian Gideon. Gideon dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari penindasan bangsa Midian. Ia menjadi hakim di Israel dan membawa kedamaian selama masa kepemimpinannya. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Lalu Samuel. Samuel adalah seorang nabi besar, imam, dan hakim yang dikenal sebagai tokoh penting yang diutus oleh Tuhan untuk mengurapi dua raja pertama Israel, Saul dan Daud. Samuel juga dikenal atas integritasnya dan dedikasinya kepada Tuhan sejak masa kecil hingga menjadi nabi besar yang disegani di Israel. 1 Samuel 1 ayat 1.
Tokoh-tokoh ini menunjukkan bagaimana keturunan Yusuf tidak hanya diwarisi tanah, tetapi juga panggilan yang besar dalam kepemimpinan, penegakan keadilan, dan pelayanan rohani di tengah bangsa Israel. Masing-masing perannya mencerminkan dampak berkat yang diwariskan melalui Yusuf, serta menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan keturunan yang setia untuk menggenapi tujuannya bagi bangsa Israel. Kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa Allah mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan dan menggenapi janji-janjinya kepada mereka yang setia. Dari masa sulit sebagai budak hingga posisinya menjadi pemimpin di Mesir, perjalanan hidup Yusuf menunjukkan kuasa pemeliharaan Tuhan. Berkat yang diterimanya kemudian diwariskan kepada keturunannya, Efraim dan Manasye, yang mewakili jejak kekal dari ketaatan Yusuf kepada Allah. Jika Anda diberkati atau terinspirasi oleh program Fakta Alkitab, mari hubungi layanan doa kami di nomor 0822 1500 2424 dengan memastikan bahwa Anda diberkati melalui program Fakta Alkitab. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor yang sama karena tim konselor kami selama 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Anda juga bisa berdonasi untuk channel Jawaban dengan scan QR Code berikut ini. Atau bisa juga mengunjungi donasi.jawaban.com. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Tuhan? Atau mungkin Anda sedang mencari artikel rohani yang menguatkan iman Anda? Kunjungi jawaban.com, website Kristen terbesar di Indonesia. Di sini, Anda akan menemukan berita terbaru yang menginspirasi, kesaksian dari kisah nyata yang menggugah hati, renungan harian yang akan memberkati hidup Anda. Kunjungi www.jawaban.com dan temukan jawaban yang Anda cari hari ini. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.